Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin presentasikan tentang kolaboratif proses modeling and design. Perkenalkan, nama saya Zafira Farizdihar. Nama saya Rizky Maulana Junior. Nama saya Aditya Tamasudipyo. Nama saya Dominikus Kevin Farulian Manihuruk. Saya Fania Anastasia. Saya Erdianisa Nadisnata. Saya Muhammad Rahmat. Saya Florentino Febrian Henaama. Saya Muhammad Rafli. Saya Wildan Al-Farid. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab mengenai pemodelan proses kolaboratif untuk penyelarasan strategis. Dalam domain model pemodelan proses bisnis yang diproduksi harus selaras dengan rencana dan strategi bisnis yang dimaksudkan. Untuk memenuhi tantangan ini, ada kebutuhan untuk memahami dan mampu menangani kompleksitas yang ada dalam hal aspek yang berbeda atau domain konseptual dalam bisnis. Contoh ini dari beberapa aspek perusahaan dengan 5 domain arsitektur yang heterogen, diantaranya yaitu arsitektur informasi, arsitektur proses, arsitektur produktivitas, arsitektur aplikasi, dan yang terakhir ada arsitektur teknis, yang saling berkaitan satu sama lain. Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dan kerjasama tim dalam suatu organisasi menjadi suatu hal yang sangat ditekankan dalam proses penyelarasan strategi bisnis. Maka dari itu, untuk dapat merealisasikan harapan tersebut, perlu digunakan suatu pendekatan yang dapat menstimulasi keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan organisasi. Proses pendekatan kolaboratif dirasa sangat cocok untuk dapat merealisasikan harapan bahwa semua pemangku kepentingan dan tim yang terlibat harus secara benar-benar penuh terlibat pada proses penyelarasan strategi bisnis ini. Berdasarkan hasil studi literatur, ada 6 kriteria mendasar dalam penyelarasan strategi bisnis yang menggunakan metode pendekatan kolaboratif. Di antaranya yaitu ada share vision, share viewpoint, share knowledge, active participant, active communication, dan yang terakhir ada partnership approach. Sebagian besar wacana yang terkait dengan penyelarasan strategis didasarkan pada kerangka oleh Henderson dan Venkatraman 1999 yang mengemukakan 4 dimensi dan strategis cocok satu sama lain. Dimensi ini ada banyak kasus dielaborasi melalui pemodelan dan model yang berbeda digunakan sebagai instrumen untuk mengungkapkan bagaimana mencapai keselarasan dan keunggulan kompetitif. Kerangka lain yang lebih baru yang juga mengedepankan masalah penyelarasan adalah segitiga strategis oleh Persson dan Saunders 2006. Dimensi keselarasan menekankan perlunya hubungan yang jelas antara berbagai tingkat bisnis. Dalam keselarasan SI atau TI, ada kebutuhan untuk menciptakan hubungan yang jelas antara tingkat yang berbeda, seperti tingkat perusahaan yang berisi strategi, arsitektur, dan proses. Lalu ada tingkat proses yang berisi rantai nilai dan manajemen. Lalu yang terakhir ada implementasi level yang berisikan arsitektur SI atau TI dan praktik kerja. Modelan proses kolaboratif untuk menyelaraskan strategi. Dalam domain model pemodelan proses bisnis yang diproduksi harus selaras dengan rencana dan strategi bisnis yang dimaksud. Untuk memenuhi tantangan ini ada kebutuhan untuk memahami dan mampu menangani kompleksitas yang ada dalam hal aspek yang berbeda atau domain konseptual dalam bisnis. Menurut Marshall dan kawan-kawan pada tahun 2005. Contoh ini beberapa aspek perusahaan dengan 5 domain arsitektur yang heterogen, yaitu arsitektur informasi, arsitektur proses, arsitektur produk, aplikasi arsitektur teknis, dan terakhir arsitektur teknis, yang saling terkait dan perlu untuk diintegrasikan dan diselaraskan. Tantangannya bukan untuk berurusan dengan terisolasi domain, tetapi untuk melampaui model individu dan untuk mengatasi bagaimana mereka terkait satu sama lain pada tingkat yang berbeda dan bagaimana mereka sebagai bagian dalam gambaran total mendukung tujuan strategi yang berbeda. Salah satu cara untuk mencapai keselarasan antara strategi, model, dan pada akhirnya arsitektur SI atau TI adalah untuk mengadopsi pendekatan desain bersama. Tujuannya dengan pendekatan desain bersama untuk pemodelan proses adalah bekerja secara bersamaan dengan beberapa pemangku kepentingan yang berbeda secara kolaboratif untuk menghindari penyimpangan konseptual
antara rencana strategis dan model pada tingkat yang berbeda. Kebutuhan seperti itu, pendekatan kolaboratif untuk pemodelan proses juga telah dikemukakan oleh von Brock dan Thomas pada tahun 2006. Mereka mengklaim bahwa pemangku efisien antara mereka perlu didirikan. Dalam kasus Intersport, ini telah dipastikan dengan membiarkan pemangku kepentingan yang berbeda di Intersport mewakili bagian atau aspek yang berbeda dari yang baru rencana bisnis strategi telah terlibat dalam proses. Sebagian besar wacana yang terkait dengan penyelarasan strategi didasarkan pada kerangka oleh Henderson dan Pendergast pada tahun 1999 yang mengemukakan 4 dimensi dan strategi cocok satu sama lain. Yaitu dimensi ini ada banyak kasus dielaborasi melalui pemodelan dan model yang berbeda digunakan sebagai instrumen untuk mengungkapkan bagaimana mencapai keselarasan dan keunggulan kompetitif. Kerangka lain yang lebih baru yang juga mengedepankan masalah penyelarasan adalah 3 strategi oleh Paulson dan Saunders tahun 2006. Dimensi keselarasan menekankan perlunya hubungan yang jelas antara sebagai tingkat bisnis dalam keselarasan bisnis dan SI atau TI ada kebutuhan untuk menciptakan hubungan yang jelas antara tingkat yang berbeda seperti perusahaan, strategi arsitektur proses, dan lain sebagainya, tingkat proses bisnis seperti lantai, nilai, manajemen, dan lain sebagainya, dan implementasi level seperti arsitektur SI, praktik kerja, dan lain sebagainya menurut Harmon pada tahun 2014. Dalam bab ini, asumsi dasar kami adalah bahwa berbagai jenis model proses dapat berfungsi sebagai kendaraan untuk realisasi rencana bisnis strategi. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam subbab materi dimensi keselarasan proses bisnis kolaboratif desain. Aspek untuk ditangkap dalam model proses bisnis telah dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Seperti yang telah dianjurkan oleh von Brockle dan Thomas pada tahun 2006, penggunaan model referensi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas spesifik proses pemodelan. Model referensi dapat dipahami sebagai informasi khusus model yang dapat digunakan kembali dalam proses desain model proses bisnis lainnya. Model referensi terdiri dari aspek umum yang menjadi fokus dan ini perlu untuk tujuan menyatakan pandangan yang ditangkap dalam proses bisnis model. Secara tradisional, pandangan tentang organisasi yang menekankan pada pekerjaan horizontal dalam kontras dengan pembagian kerja vertikal telah mendominasi bidang proses bisnis manajemen. BPM berasal dari manajemen kualitas total dan rekayasa ulang proses bisnis. Pada dasarnya, ini dapat dilihat sebagai pandangan industri tentang bisnis proses, di mana input bahan mentah diubah menjadi output produk jadi. Pandangan transformasional ini bukanlah satu-satunya titik tolak bagi konsepsi proses bisnis. Poin relevan lainnya, keberangkatan adalah peran nilai dan peran pembelajaran. Namun, dimensi lain ini membutuhkan konsepsi dasar, tulang punggung, proses bisnis sebagai dasar untuk kontekstualisasi. Bab ini bertumpu pada landasan ontologis dengan menempatkan aksi sebagai intinya dari proses bisnis. Fondasi semacam itu berakar pada pragmatisme Amerika untuk memperluas cakupan di luar transformasional dimensi. Proses bisnis gagasan tindakan bisnis dipahami sebagai unit analisis dasar. Sebuah tindakan bisnis bisa menjadi pidato tindakan atau tindakan material. Gagasan ini, tindakan bisnis dibangun di atas gagasan tindakan sosial. Sebuah organisasi terdiri dari manusia, artefak, dan sumber daya lainnya, dan tindakan yang dilakukan. Manusia sering didukung oleh artefak untuk melakukan tindakan internal dan eksternal atas nama organisasi. Itu menurut Ahne tahun 1994. Lalu ada juga menurut von Reich pada tahun 1971, isinya itu tentang manusia bertindak untuk mencapai tujuan. Tindakan manusia sering bertujuan untuk membuat perubahan material. Namun manusia tidak hanya bertindak di dunia material, mereka juga bertindak secara komunikatif terhadap manusia lain. Seperti yang dijelaskan dalam Lin dan Gohkul pada tahun 2003,
Tindakan bisnis didefinisikan sebagai kinerja komunikatif dan tindakan material oleh seseorang yang ditujukan kepada orang lain. Dengan menggunakan tindakan bisnis sebagai unit dasar proses bisnis, baik transformatif, koordinatif, maupun dimensi interaktif dari proses bisnis dapat dimasukkan dengan cara gabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek perubahan di Intersport. Dalam proyek ini, misi utamanya adalah mengidentifikasi dan merancang proses bisnis masa depan Intersport berdasarkan rencana bisnis strategis baru mereka. Intersport berada di proyek memulai rantai retail khusus sukarela untuk olahraga dan rekreasi. Ini berarti bahwa sebagian besar toko Intersport dimiliki dan dijalankan oleh pedagang individu yang bekerja sama di bawah merek umum Intersport. Sebuah konsep waralaba. Intersport adalah lantai olahraga terbesar di dunia dengan toko di Eropa, Rusia, Kanada, dan Uni Emirat Arab. Latar belakang proyek desain proses ini adalah bahwa Intersport Swedia telah memprakarsai program perubahan ekstensif di mana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan untuk menciptakan keunggulan kompetitif di retail untuk olahraga dan rekreasi. Dalam program perubahan ini, Intersport membuat desain ulang besar-besaran dari model bisnis strategi mereka. Inti dari proses perubahan untuk Intersport adalah beralih dari dealer grosir dengan sebagian besar toko independen untuk mengambil tanggung jawab pusat keseluruhan atas rantai nilai termasuk toko, yaitu menjadi pengecer dan grosir dalam rantai nilai yang terstruktur dan koheren. Dalam pengertian ini, ruang lingkup proyek desain proses bisnis mencakup kegiatan yang diatur dalam rantai nilai yang mencakup beberapa organisasi. Mereka membutuhkan landasan yang kokoh untuk mengolaborasi dan menangani berbagai dimensi perubahan yang diekspresikan dalam WBR. Salah satu contohnya adalah ambisi untuk mengembangkan strategi TI baru dan arsitektur baru yang seharusnya mendukung rencana bisnis strategi baru. Proyek desain proses bisnis dalam konteks ini dimaksudkan untuk mendefinisikan praktik bisnis untuk Intersport Swedia sehubungan dengan kegiatan, hasil, prasyarat, prosedur kerjasama, prinsip komunikasi, peran dan tanggung jawab pada tingkat berbeda sebagai deskripsi keadaan yang diinginkan di masa depan. Hal ini sesuai dengan rencana bisnis strategi yang baru. Fokus proyek ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Intersport di masa depan ingin berbisnis dengan klien mereka. Contoh prinsip bisnis baru dan penting yang tercakup dalam rencana bisnis baru untuk Intersport adalah yang pertama, tanggung jawab untuk memasok dan mengisi toko dipindahkan dari toko ke organisasi pusat. Yang kedua, pergeseran fokus dari produk ke konsep, koordinasi dan distribusi merek Intersport sendiri dan eksternal harus dilakukan dengan cara yang sama. Intersport harus menguasai 80% dari total koleksi di semua toko, koleksi dasar dan koleksi kategori. Dan yang terakhir, pergeseran dari yang dipesan toko lebih awal ke perencanaan pusat dan lokal awal dan distribusi koleksi pusat yang terlambat. Melalui perubahan ini, Intersport berharap dapat memperkuat posisi pasar mereka dengan mengadopsi fokus retail dengan manajemen dan koordinasi yang terpusat. Untuk itu diperlukan upaya kolaboratif dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam kombinasi dengan ini, Intersport juga bergerak dari fokus yang lebih sempit pada produk dan pembelian ke fokus pada konsep dan penjualan. Daya tarik eksternal harus ditingkatkan dalam rantai nilai melalui pengembangan dan klarifikasi konsep Intersport. Kejelasan dalam pemasaran dan untuk menempatkan pelanggan dalam fokus. Tujuannya juga untuk meningkatkan efisiensi internal melalui pengembangan logistik produk dan program biaya. Misinya adalah untuk mengambil kembali sebagai aktor terkuat di pasar olahraga dan rekreasi. Di sini saya akan menyampaikan proses kerja dalam proyek desain proses di Intersport. Proses kerja dalam proyek desain proses telah disesuaikan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam rencana bisnis baru. Hal ini berarti bahwa desain proses telah dilakukan pada tingkat abstraksi yang berbeda tetapi tanpa terlalu detail prosesnya. Dengan perekrutan kompetensi baru dan pelatihan in-service dari personel yang ada, persyaratan dalam rencana baru harus dipenuhi. Desain proses terutama berfokus pada dua tingkat sebagai hasil utama. Yang pertama ada model proses utama, yaitu satu model proses keseluruhan yang mencakup model bisnis total. Yang kedua ada model proses rinci, satu model proses dari semua bagian dalam model proses.
Kedua tingkat ini didasarkan pada konsep pemodelan proses bisnis, di mana tingkat praktik yang berbeda perlu diselidiki dan dirancang untuk menciptakan keutuhan yang koheren dan berfungsi. Artinya, keputusan yang dibuat pada level strategis atau bisnis dan diekspresikan dalam model pada level tersebut harus direfleksikan dan dipahami pada level pemodelan yang lebih detail, yaitu perlu adanya ketertelusuran baik ke atas maupun ke bawah antar model dengan fokus yang berbeda-beda. Proses utama dan proses terperinci sebenarnya mencakup 3 tingkat abstraksi yang berbeda, dan prinsip-prinsip dasar dalam 3 tingkat ini adalah: yang pertama ada peta bisnis. Peta bisnis menunjukkan bisnis dalam konteksnya dan bagaimana bisnis berinteraksi dengan lingkungan. Level ini telah dimanifestasikan melalui model proses utama. Selanjutnya di level 2 ada proses utama. Proses utama adalah peta proses yang komprehensif berdasarkan level 1 yang juga mengungkapkan hubungan internal dalam bisnis. Tingkat ini telah dimanifestasikan melalui model proses utama dan model proses yang terperinci. Di level 3 ada subproses. Subproses adalah aktivitas bisnis yang koheren, input atau output dengan fokus pada pelanggan atau klien. Tingkat ini telah dimanifestasikan melalui model proses yang terperinci. Ketika bekerja dengan ketiga level ini, terjadi interaksi yang berkelanjutan di sekitar model proses bisnis yang berkembang, lingkungan, dan basis pengetahuan. Selama proses desain, orang-orang yang berbeda di Intersport telah terlibat secara aktif bersama dengan para peneliti. Proses ini terus-menerus bergeser antara aktivitas desain dan aktivitas validasi. Ini berarti bahwa konstelasi orang yang berbeda di Intersport telah terlibat dalam desain yang validasi selama tahapan proses yang berbeda. Model proses yang berkembang berfungsi sebagai media transaksi untuk operasi yang berurutan dan desain proses bisnis. Proyek ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase awal, fase menengah, dan fase akhir. Selama fase awal, Intersport dan peneliti bekerja dengan apa yang disebut model pelingkupan, yaitu melalui model yang berbeda berdasarkan rencana bisnis strategi baru, mencoba untuk secara jelas menentukan apa yang harus menjadi fokus. Selama fase menengah, Intersport bekerja dengan divisi antara model pahat dan model desain. Model pahat terutama digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip panduan untuk desain berdasarkan model pelingkupan. Model pahat ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk merancang praktik masa depan yang dinyatakan dalam model proses utama dan model proses terperinci. Pada fase terakhir, Intersport kemudian bekerja dengan apa yang disebut model perubahan, yaitu model dan laporan akhir yang harus digunakan untuk diimplementasikan proses bisnis baru. Fase ini sebagian besar tentang pengemasan, presentasi, dan dokumentasi desain. Model dan laporan akhir sekarang akan berfungsi sebagai panduan perubahan untuk implementasi solusi akhir. Ini saya akan menjelaskan tentang menggunakan model proses yang berbeda. Selama proyek kami telah menghasilkan artefak yang berbeda dalam hal model yang memiliki peran berbeda selama fase proyek yang berbeda. Berdasarkan 2 tingkat pemodelan yang dijelaskan sebelumnya, kami telah menyebutkan bahwa kami bekerja dengan tingkat menengah selama paruh pertama proyek. Ini berarti bahwa kami secara total benar-benar telah bekerja dengan 3 level pemodelan dengan 3 jenis model yang sesuai, yaitu model presis, model proses utama, model proses prinsip, model proses terperinci. Untuk contoh model bisa kita lihat pada gambar 2, 3, dan 4. Pada gambar pertama di atas merupakan pengembangan konten dari 3 jenis model. Kita juga dapat mengamati pada gambar pertama bahwa 2 jenis model proses utama dan model proses rinci yang seharusnya menjadi hasil desain akhir bukanlah apa yang kita mulai kerjakan. Alasan untuk ini adalah bahwa versi awal dari model proses utama dianggap terlalu abstrak, sementara model proses yang mendetail terjebak dalam detail. Oleh karena itu kami mulai bekerja dengan tingkat menengah. Pada tahap ini, model proses prinsip memberi kami wacana yang kami butuhkan, di mana para pemangku kepentingan dan peneliti Intersport dapat bertemu dan benar-benar menemukan landasan bersama untuk memahami rencana bisnis strategis yang baru. Pada gambar kedua di atas, model proses utama digambarkan. Inti dari model ini adalah pola atau tindakan mulai dari pengembangan strategi bagian kiri hingga penjualan dan produk yang digunakan oleh pelanggan melalui pembuatan dan penerapan konsep yang dipasok dan dijual. Pada gambar ketiga, contoh model proses rinci disajikan. Model ini menunjukkan hubungan antara tindakan oleh aktor hasil kondisi di bagian atas model tindakan untuk kelola yang diungkapkan. Pada gambar keempat, versi akhir dari satu proses prinsip digambarkan.
Model ini merupakan model swimlane tradisional yang mengungkapkan hubungan di dalam dan di antara beragam dimensi organisasi. Nah, proses ini juga menjadi prinsip yang berfungsi sebagai jembatan antara model proses utama dan model proses rinci untuk paruh pertama proyek yang akan dijalankan. Saya akan menjelaskan bab selanjutnya mengenai pemodelan proses sebagai proses desain. Proses desain kolaboratif adalah tempat di mana tim merangkul seluruh proses pembuatan aset, mulai dari brainstorming hingga mengalokasikan tugas dan anggota tim. Untuk membangun proses desain kolaboratif yang sukses, maka harus membidik proyek dari awal hingga akhir. Hal ini berarti membuat strategi mulai dari penelitian hingga mendapatkan persetujuan. Jika ingin membuat proses desain di mana setiap orang memiliki agensi yang lebih besar dalam menyumbangkan desain dan masukan, maka hal tersebut membuat anggota tim lebih sulit untuk pergi meninggalkan, melewatkan tenggat waktu, atau bahkan menjadi kecewa dengan sebuah proyek. Dalam proses desain yang dilakukan di Intersport, digunakan kombinasi penelitian tindakan dan penelitian desain. Proses desain secara kolaboratif berfokus untuk merancang dan memvalidasi model bisnis sebagai artefak yang berkembang berdasarkan identifikasi kebutuhan bisnis di lingkungan dan pemanfaatan kategori penting yang berasal dari basis pengetahuan. Pada dasarnya, praktisi bertindak atas nama lingkungan dan peneliti bertanggung jawab untuk memperoleh kategori penting dalam basis pengetahuan. Meskipun penelitian yang dilakukan dan dilaporkan dilakukan dalam pengaturan penelitian tindakan. Penelitian yang dilaporkan adalah sebagai arena di mana artefak secara kolaboratif dibangun, dinilai, dan disempurnakan. Artinya, aktor adalah peneliti sekaligus praktisi. Hal tersebut menempatkan perhatian terhadap aktor yang berbeda, peran mereka, dan tindakan mereka terkait dengan 3 dimensi, yaitu lingkungan, penelitian sistem informasi, dan basis pengetahuan. Menjelaskan terkait design guidelines applied on process design, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pedoman desain yang diterapkan pada desain proses. Jadi secara pengertiannya, pedoman adalah sebuah acuan dasar yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Tanpa kita sadari, segala sesuatu yang telah kita lakukan memiliki sebuah pedoman yang tidak bisa kita rasakan secara langsung. Pada sebuah desain, diperlukan sebuah efektivitas dan keindahan agar desain tersebut mendapatkan insight yang baik terhadap orang yang kita targetkan. Desain proses adalah sebuah proses dalam mengidentifikasi peluang pasar, mencari tahu sumber permasalahan, menciptakan jalan keluar dari masalah tersebut, dan meminta validasi dari audiens. Adapun fungsi dari desain proses ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penjualan suatu produk. Proses ini pun mendorong terjadinya inovasi dan kreativitas dari sebuah desain. Yang kedua, ada penentu kesuksesan sebuah produk. Karena mendorong inovasi dalam proses produksi, hal ini membantu sebuah perusahaan menentukan standar dari produk lain yang akan dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perusahaan. Maksudnya, perusahaan pun akan berhati-hati ketika akan memproduksi sesuatu.
Dengan begitu, hal ini akan mendorong ke perusahaan untuk menggunakan bahan baku secara optimal, mengurangi biaya produksi dan juga limbah. Yang keempat, membantu perkembangan bisnis. Seiring dengan penjualan produk yang meningkat, hal ini juga turut membantu sebuah bisnis untuk terus berkembang mencapai tujuan bisnisnya. Ada beberapa tahapan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam membuat desain proses. Yang pertama adalah mencari informasi kebutuhan. Informasi bisa kita artikan sebagai sekumpulan fakta yang telah kita terima secara mentah. Jika ingin membuat desain, informasi terkait klien dan target produk perlu dicari terlebih dahulu agar goals yang dirancang dapat dicapai dengan baik. Yang kedua ada membuat kerangka kerja. Setelah beberapa informasi terkumpul, selanjutnya adalah menyusun kerangka agar tidak terjadi kemunduran ataupun pengulangan konsep dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga ada mencari inovasi. Mencari inovasi merupakan tahapan penting agar dapat menjadi salah satu indikator yang bisa kita jadikan sebagai nilai tambah bagi sebuah desain proses yang akan dirancang. Setelah inovasi dan kerangka didapatkan, maka proses selanjutnya adalah penetapan visualisasi dengan pemilihan atau fokus pada layout yang telah tersedia. Ini adalah beberapa proses kombinasi tindakan dan desain untuk menjelaskan dimensi prosedural selama proses desain. Basis pengetahuan sebagai kekuatan pendorong selama desain dan validasi, dan interaksi kolaboratif yang erat antara praktisi dan peneliti sebagai cara untuk memastikan hasil yang bermanfaat. Yang selanjutnya ada pengelarasan strategis model proses. Proses bisnis yang selaras dengan rencana bisnis diklaim bahwa 3 dimensi proses penting untuk elaborasi adalah yang pertama adalah transformasi, yaitu penyempurnaan dasar produk yang sudah jadi. Yang kedua ada koordinasi, yaitu tata kelola dan pengelolaan transformasi. Dan yang terakhir adalah interaksi, yaitu interaksi antar aktor atau peran organisasi. Dalam analisis kami telah mengeksplorasi 3 jenis model yang telah dirancang. Yang pertama ada model proses utama, yang kedua ada model proses prinsip, dan yang terakhir adalah model proses terperinci. Baik, selanjutnya adalah pendekatan desain bersama untuk proses kolaboratif pemodelan. Dalam bab ini dijalankan melalui pemodelan kolaboratif di mana peran yang berbeda dari stakeholder telah terlibat dalam desain keadaan masa depan sesuai dengan rencana bisnis strategi baru. Menurut Lane et al., pada tahun 2008, representasi orang-orang dari Intersport dalam proyek ini mencakup peran baru sebagai hasil dari rencana bisnis dan peran lama yang telah dipertahankan dalam organisasi. Desain masa depan telah diatur oleh penciptaan kolaboratif model proses bisnis pada tingkat yang berbeda. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam percakapan desain adalah salah satu inti utama dalam desain bersama. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam percakapan desain adalah salah satu inti utama dalam desain bersama. Core design sebagai pendekatan desain awalnya diciptakan oleh Forsken yang mengusulkan kerangka kerja core design sebagai model multi-stakeholder, di mana semua kepentingan pemangku kepentingan terkait dengan situasi core design tertentu dipertimbangkan oleh baik mengundang, mempertimbangkan perspektif pemangku kepentingan yang beragam. Skala pengukuran dan cita-cita 318M, Lin dan U. Seigerot dibangun bersama oleh pemangku kepentingan yang terlibat dan perspektif yang didorong oleh harapan untuk masa depan. Dalam proyek desain di Intersport, sebagian besar pekerjaan desain dilakukan dalam lokakarya dan rapat kerja bersama di mana sebagian orang-orang yang berbeda terlibat berdasarkan peran mereka dalam kaitannya dengan rencana bisnis baru. Desain proses yang berkembang adalah landasan komunikasi umum di mana berbagai aspek logika bisnis baru dapat diuraikan. Lokakarya memiliki tujuan ganda di mana terus ada keseimbangan antara pembangkitan dan validasi. Tergantung pada tingkat desain, ada kebutuhan juga yang memiliki representasi hierarkis yang berbeda. Selama desain, yaitu eksekutif, manajemen, dan tingkat yang lebih operatif. Kami dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda secara kolaboratif, tujuan dari proses desain bersama adalah untuk menentukan pro dan kontra, serta menentukan ide dan pandangan baru dalam kaitannya dengan desain. Model yang dihasilkan dari desain proses, yaitu model perubahan, harus dianggap sebagai kesepakatan bersama tindakan masa depan antara pemangku kepentingan yang terlibat di mana pandangan yang berbeda
dari pemangku kepentingan telah dipertimbangkan dalam proses pemodelan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan dapat kalian pahami dengan saksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.